Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali masih bersama saya, masih dengan Kang Asik, masih di channelnya Asep Jaya Sakti Kang Asik. Oke guys, untuk tema kajian tahsin di Berkah Asik di hari Rabu ini bertanggal 2 Desember tentunya masih tetap akan dibawakan kajian dari Ustazah Umi Homisa. Nah, tentunya kajian apa yang akan dikaji oleh Ustazah Umi Homisa? Maka jangan kemana-mana guys, dari Sabang sampai Merauke yang tetap masih melihat, menyimak, mendengarkan kajian rutin dari Berkah Asik. Jangan lupa bantu like, komen, bagikan, dan tentunya di subscribe. Dan karena anyway, yuk kita simak kajian dari Ustazah Umi Homisa. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ini sahabat-sahabat bila Kang Asik yang masih tetap stay tune menyimak dan istiqomah di channelnya Asep Jaya Sakti Kang Asik akan mendengarkan kajian dari Ustazah Umi. Tentunya silakan, kami persilakan Umi untuk memberikan kajian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah kajian hari ini adalah tentang hakikatul insan ya. Pasti itu hakikatul insan. Hakikatul insan adalah yang pertama adalah manusia adalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah menciptakan manusia pertama dari saripati, dari saripati tanah, kemudian juga dari air mani yang sangat hina, tetapi subhanallah Allah menciptakan dengan luar biasa, maka terjadilah seperti ini gitu ya. Nah, Allah menciptakan manusia itu adalah ala fitrah, sebagaimana fitrahnya sendiri. Nah, fitrah manusia itu adalah dia mengaku adalah selalu tunduk dan selalu benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana manusia ada yang ingkar, karena manusia orang tua lah yang bisa menasranikannya, memajusikannya gitu ya. Nah, Allah sebenarnya itu menciptakan manusia itu adalah ala fitrah, secara fitrah, yaitu manusia akan selalu benar dan taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian juga manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah ya. Lemah segala-galanya, dan tentunya kita sebagai manusia jangan merasa sok kuat, jangan merasa sok hebat gitu ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan lemah. Kemudian juga manusia diciptakan dalam keadaan jahilun, manusia itu dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Nah, tentunya kita sebagai manusia yang sudah merasakan seperti manusia seperti ini, maka kewajibannya kita untuk mencari ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa gitu ya. Dan karena kita sebagai seorang yang jahil, seorang yang bodoh, nah tentunya kita jangan merasa diri kita cerdas ataupun pintar gitu ya. Nah, kemudian juga manusia diciptakan dalam keadaan fakir, manusia tidak punya apa-apa gitu ya. Nah, kita harus sadar ke situ gitu ya, bahwa kita itu di hadapan Allah tidak punya apa-apa. Yang sekarang harus pikirkan bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga hakikat manusia itu yang kedua adalah mukarramun. Manusia itu adalah sangat mulia. Kenapa manusia diciptakan dengan mulia? Karena Allah pertama meniupkan ruh terhadap jiwanya sehingga kita bisa bernapas, sehingga kita bisa hidup seperti ini gitu ya. Allah meniupkan ruh itu pada usia 4 bulan dalam kandungan. Nah, dalam usia 4 kandungan itu luar biasa, pendengaran itu sudah ada manfaatnya gitu ya. Nah, itulah kenapa manusia mukarramun gitu ya. Manusia adalah seorang yang mulia. Nah, kemudian juga kenapa Allah menciptakan manusia sebagai mukarramun? Yang kedua adalah manusia itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Beda kalau kita bandingkan dengan hayawan ya. Manusia itu punya akal, punya Islam. Makanya Allah di sini adalah menciptakan manusia dengan kemuliaan itu adalah karena manusia punya keistimewaan yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah manusia itu adalah mukallafun ya. Hakikat manusia yang ketiga adalah mukallafun. Apa sih itu mukallafun? Manusia sudah mempunyai beban di situ. Sudah ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Makanya oleh karena itu manusia harus
tugasnya sebagai apa di situ kan ibadah tentunya, karena kita sudah ada tanggung jawab di situ, maka kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga sebagai khalifah di situ adalah sebagai pemimpin. Kemudian juga karena manusia sudah mukallaf, maka secara otomatis hakikat manusia yang keempat adalah mukhayyarun. Manusia harus bisa memilih gitu. Karena apa? Allah sudah memberikan dua jalan bagi manusia itu. Silakan mau milih yang mana, mukmin atau kafir. Itu sudah punya pilihan, dan disitulah kita sudah ada catatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah kategori mukallaf, kemudian kita bisa memilih. Nah tentunya silakan, karena kita sudah mukhayyarun bisa memilih apakah kita mau kafir atau mukmin. Ya silakan afuyulah gitu kalau kata Allah, karena Allah tidak butuh dengan manusia. Siapa yang butuh dengan Allah? Ya kita sendiri. Maka kita harus bisa menentukan sikap di sini, mau kafir, mau mukmin atau kafir. Di situ kita bisa memilih. Oleh karena itu, maka ketika kita sudah bisa memilih, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Majaziyun. Disitulah kita akan punya pahala. Apakah pahala kita pahala surga atau pahala neraka? Nauzubillah ya, kalau kita pahala neraka, maka kita harus secara otomatis kita ingin ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah mukmin yang baik, jadilah mukmin yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita mempunyai keistimewaan yang luar biasa, karena Allah sudah menciptakan dengan subhanallah. Nah tentunya beribadahlah dengan sekuat tenaga, dengan sekemampuan kita, insya Allah mengharap surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, alhamdulillah kepada Ustaz Jaumi yang barusan telah memberikan kajian yang begitu luar biasa, dan dari intisarinya itu tadi hikmah dari manusia itu, hakikat dari manusia itu ada beberapa poin. Jadi yang pertama tadi apa Siska? Poin-poinnya? Manusia sebagai makhluk. Manusia sebagai makhluk. Ya. Manusia diciptakan secara mukarramun ya. Jadi pada intinya jadilah mukmin yang baik itu ya Ustazah ya. Jadilah mukmin yang baik. Oke guys, sahabat Bila Kang Asik dimanapun berada, jangan kemana-mana, masih tetap stay tune di channelnya Asep Jaya Sakti Kang Asik. Tentunya bantu di like, komen, dan bagikan supaya nanti bisa mendapatkan lagi kajian-kajian dari Ustazah Umi Hamisah. Akhir kata dari Kang Asik mengucapkan jazakumullah khairan hasanah jazaa kepada semua yang masih setia melihat, menyimak, mendengarkan, dan tentunya semua itu akan dijadikan sebagai amal ladang pahala jariah. Karena secara tidak langsung dengan mengklik, dengan mensubscribe, dan dengan komen yang baik-baik, tentunya aku yakin menjadi wajah kebaikan kembali pada diri Anda. Itu saja. Akhir kata, barakallahu fikum, billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju jubah celana cutbray hayu dadah hayu babai Kang Tata dan Kang Mamat. Tamam, dadah.